Apa sih hukum kekekalan energi mekanik itu? Sebelum kita ke sana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu energi mekanik. Energi mekanik dapat didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik dan energi potensial pada saat tertentu. Lalu masih ingatkah kamu dengan fenomena kardus di video sebelumnya? Nah, fenomena gerak jatuh bebas seperti itu dapat dijelaskan dengan hukum kekekalan energi mekanik loh. Bagaimana bisa? Oke, pada saat kardus di posisi A, kardus tidak memiliki energi kinetik, tetapi kardus memiliki energi potensial sebesar 15 Joule. Sehingga energi mekanik kardus di posisi A adalah 15 Joule. Namun ketika kardus dilepaskan dan tiba di posisi B akibat adanya gaya gravitasi, kardus memiliki energi kinetik sebesar 15 Joule, sedangkan energi potensialnya menjadi 0. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa energi mekanik kardus di posisi A dan B adalah sama. Inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Eits, tunggu sebentar. Jika ada gaya lain yang bekerja pada suatu benda, apakah hukum kekekalan energi mekanik tetap berlaku? Hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku bila gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya konservatif. Gaya konservatif meliputi gaya gravitasi dan gaya pegas. Lalu, bagaimana jika pada benda tersebut juga bekerja gaya gesek? Apakah hukum kekekalan energi mekanik tetap berlaku atau tidak berlaku ya? Gaya gesek merupakan gaya non-konservatif, sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku pada benda tersebut. Namun, bukan berarti energi tidak lagi kekal. Hukum kekekalan energi tetap berlaku. Sebagai contohnya, kita dapat mempelajari prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir dari waduk memiliki energi mekanik. Air mengalir tersebut memutar turbin. Turbin terhubung dengan generator. Lalu oleh generator, energi mekanik yang diterima diubah menjadi energi listrik. Namun sayangnya tidak semua energi mekanik yang dimiliki air mengalir dapat diubah menjadi energi listrik. Hal ini dikarenakan adanya gaya non-konservatif seperti gaya gesek. Ketika air mengalir, sebagian energi akan berubah menjadi energi lain akibat gesekan antara air dengan pipa. Selain itu, gesekan juga terjadi di dalam generator. Walaupun tidak sepenuhnya dapat dikonversi menjadi energi listrik, energi tersebut tetap ada di sekitar kita, namun tidak mudah untuk mengetahui dan mengukurnya secara spesifik. Berdasarkan fenomena ini, kita akan mengenal istilah efisiensi. Sebelum mempelajari efisiensi lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu terkait apa itu daya. Berbicara tentang daya, maka salah satu contoh yang sering kita temui adalah lampu. Tahukah kamu bahwa ada banyak jenis lampu, khususnya untuk pencahayaan di dalam ruangan? Sebagai contoh adalah lampu jenis CFL dan LED. Umumnya lampu CFL dengan daya sebesar 13 hingga 15 watt akan memiliki tingkat kecerahan yang sama atau setara dengan lampu LED berdaya 6 sampai dengan 8 watt. Lalu sebenarnya apa sih maksud dari angka-angka tersebut? Di fisika, kita mengenal daya sebagai jumlah usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Jadi, jika kamu menemui lampu LED dengan daya 8 watt, itu artinya untuk dapat mencapai tingkat kecerahan tertentu, lampu LED tersebut memerlukan energi sebesar 8 Joule setiap detiknya. Pernahkah kamu merasakan panas ketika mencoba mengganti lampu di rumahmu? Hal itu wajar kok, karena tidak semua energi listrik yang diterima lampu diubah menjadi energi cahaya. Sebagian energi listrik berubah menjadi energi panas. Untuk itulah kita perlu mengenal istilah efisiensi. Oke, pada kasus PLTA dan lampu sebelumnya, kita telah memahami bahwasanya tidak semua energi yang diterima dapat diubah sepenuhnya ke dalam bentuk lain. Maka dari itu, kita mengenal istilah efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara energi yang berhasil dikonversi atau output dengan energi yang diterima atau input. Jika dinyatakan dalam bentuk persen, maka perlu dikalikan dengan 100%. Oke, selamat datang semuanya. Ini bagian terakhir dari video keempat untuk materi usaha energi yang saya beri nama sendiri, namanya Fisika Talks ya. Fisika Talks ini kita akan berbicara mengenai isu-isu yang terkait dengan keseharian kita. Berhubung ini materinya usaha energi dan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai daya dan efisiensi, apa itu daya, apa itu efisiensi. Nah, sekarang kita bahas ya lebih detail lagi mengenai contoh nyatanya gitu ya di dunia kita ini. Kalau ngomongin daya itu seperti apa, efisiensi itu yang bagaimana juga gitu ya penerapannya. Oke, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua teman saya. Di
perkenalan yang mana dulu nih? Yang di Zoom dulu atau yang di dunia nyata dulu? Yang di dunia nyata dulu aja nih. Ada siapa nih di sebelah saya nih? Ya, bersama saya Yuda Firmansyah, biasa dipanggil Yuda. Oke, nah ini teman kita yang di dunia virtual nih gimana di Metaverse? Halo, saya Ardi Eka di Metaverse ya. Okay. Metaverse. Kita pertama akan ngomongin dulu nih, karena sebelumnya kita bahas daya ya. Kalau daya kan eratnya kita sering lihatnya itu paling sering tuh kalau mau beli lampu ya, yang paling sering kelihatan nih. Sebenarnya sih semua barang elektronik pasti ada penggunaan dayanya berapa gitu ya, tapi yang paling sering kita lihat itu kan lampu nih. Nah, lampu kan sebenarnya ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang sering kita lihat ada 3 tuh, ada lampu pijar, ada lampu CFL, ada lampu LED ya. Nah, ngomongin soal lampu nih, pasti dari 3 ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Kira-kira nih, Mas Yuda sama Mas Ardi, kalau untuk penggunaan rumah, Mas Yuda sama Mas Ardi bakal lebih pilih mana nih? Lampu LED atau lampu CFL atau lampu pijar? Karena 3-tiganya pasti punya plus minusnya sendiri gitu. Mungkin ya ada beberapa prioritas mungkin pilihan ketika saya memilih lampu ya. Yang pertama mungkin fungsi dari tingkat keterangannya dulu. Keterangannya itu karena fungsinya sangat penting gitu bagi saya seorang mahasiswa kan, untuk membaca terus melakukan video conference gitu lewat Zoom meeting. Betul. Biar glowing gitu ya. Pasti. Oke. Jadi untuk tempat-tempat yang memerlukan penerangan yang bagus itu, saya memilih lampu LED. Oke, lampu LED. Namun untuk tempat-tempat yang sekiranya tidak memerlukan lampu yang lebih terang, mungkin bisa menggunakan lampu bohlam gitu, atau menggunakan lampu CFR. Oke. Untuk Mas Ardi gimana nih pendapatnya? Apakah dari 3 lampu ini lebih milih lampu yang mana gitu untuk digunakan? Sama sih sama Mas Yuda ya, kita sama-sama mahasiswa. Kebetulan aku lagi jauh dari rumah nih, di rantau gitu, dekat kampus. Jadi harga juga jadi pertimbangan, walaupun daya jadi keputusan yang paling besar ya, karena harga kan ngaruh ke listrik nih. Kalau misalnya dayanya nggak cuma beli di awal, tapi terusnya gitu ya. Kalau misalnya kita beli lampu pijar mungkin murah, harganya cuma 4.000, 5.000, tapi kalau token listrik bunyi terus kan lumayan juga. Repot juga ya. Repot juga. Oke, kita di LED bisa ngeluarin 30 sampai 40.000 gitu, tapi hematnya untuk jangka panjangnya kan lebih bagus gitu. Perlu banget pencahayaan yang bagus. Jadi ya LED sih pasti jadi paling atas ya. LED paling atas karena dia hematnya, dayanya, cahayanya, keterangannya. Kedua mungkin CFL, dan paling bawahnya ada di lampu pijar. Lampu pijar ini menarik nih. Berarti dari Mas Yuda dan Mas Ardi sendiri memilih untuk menempatkan lampu pijar di bagian akhir gitu ya. Iya. Kalau gitu berarti sudah habis masanya dong, lampu pijar sudah tidak ada ininya lagi, tidak diperlukan lagi kalau kayak gitu. Gimana kalau menurut Mas Yuda, apakah lampu pijar? Kalau menurut saya lampu pijar mungkin masih diperlukan ya kali ya, karena kan masih ada beberapa kegunaannya gitu. Misalkan lampu pijar dibandingkan lampu lainnya tuh memiliki kelebihan seperti lebih hangat kan. Bisa lebih hangat. Memancarkan panas gitu kan. Ya. Jadi ada fungsi lainnya gitu dari lampu pijar ini. Kalau Mas Ardi gimana? Setuju, karena kalau untuk daya kita bisa naruh lampu LED paling atas, tapi untuk kegunaan lain mungkin lampu pijar yang posisinya di atas, misalnya untuk menghangatkan ruangan-ruangan kecil gitu, atau estetika juga dibutuhkan, karena kan lampu pijar sama LED sama CFL dia ngeluarin warnanya beda kan. Beda. Kuning, yang lain putih gitu. Jadi kalau misalnya butuh aksen-aksen kuning, aksen-aksen hangat, nah itu mungkin lampu pijar yang posisinya di atas. Tapi sekali lagi kalau buat daya ya tetap LED. Masih LED yang paling atas. Walaupun sekarang udah ada smart LED yang bisa merubah warna, tapi tetap lampu pijar punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Punya pasar sendiri. Punya pasar sendiri. Jadi terkait tadi sempat disinggung juga tuh sama Mas Yuda sama Mas Ardi juga sama, terkait lampu pijar itu lebih hangat. Ya lebih hangat. Jadi di sini menarik nih, berarti tidak semua energi listrik itu dikonversi menjadi energi cahaya, ya kan? Ya, berarti tidak semua energi listrik diubah jadi energi cahaya, dan sebagian energi tersebut bisa berubah bentuk menjadi energi lain. Salah satunya energi panas tadi, energi panas itu kan. Nah, kalau begitu berarti kita bisa mempelajari adanya efisiensi dari suatu perangkat gitu ya, suatu perangkat tertentu, suatu sistem tertentu itu ada efisiensi di sana ya. Nah, efisiensi sendiri kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa kita bisa mengetahui efisiensi dari keluaran yang dihasilkan atau output berbanding dengan inputnya, masukannya berapa.
Kalau mau dicari dalam persen ya kita tinggal kali dengan 100%. Kalau teman-teman di rumah nih, kira-kira keputusannya apakah sama dengan Mas Yuda dan Mas Ardi, atau justru punya pilihan lain, atau keputusan lain dalam menentukan lampu mana yang paling sesuai dari 3 jenis lampu ini, lampu pijar, lampu CFL, dan lampu LED. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas nih soal lampu pijar ya, lampu pijar, lampu CFL, lampu LED. Masing-masing kelebihan kekurangannya juga udah kita pertimbangin, dan kira-kira mana yang paling cocok itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Gitu. Terus kita tadi juga udah belajar juga bahwa di sana tidak hanya ada daya penggunaan, tapi juga ada efisiensi penggunaan gitu ya. Jadi tidak semua energi listrik yang diterima lampu diubah jadi energi cahaya 100% gitu. Ada sebagian yang berubah misalkan jadi energi panas. Efisiensi bahkan ketiga lampu ini juga berbeda-beda. Nah, ngomongin soal efisiensi, yang paling dekat lagi itu pembangkit listrik ya. Khusus untuk kali ini kita cukup bahas 3 aja nih. 3 pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada air, tenaga nuklir gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di layar, kita tampilkan tabel perbandingannya. Dari 3 data ini, yang teman-teman juga bisa lihat di layar, menurut Mas Ardi sama Mas Yuda nih, kira-kira pembangkit listrik mana sih yang paling recommended untuk diimplementasikan sih yang mana? Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya kan dari setiap pembangkit listrik ini. Iya. Misalkan dari yang tenaga uap, yang bahan bakunya dari batu bara, itu kan pasti jauh lebih murah, penggunaannya juga. Dan Indonesia juga kan penggunanya jauh lebih banyak kan. Jauh lebih banyak, pembangkit listrik tersebut. Nah, untuk air sendiri itu pasti dari lingkungan jauh lebih bagus. Betul. Tidak ada dampak lingkungan yang berlebih gitu maksudnya dibandingkan energi yang lain. Mungkin tadi kekurangannya dari sisi pembangunannya akan jauh lebih susah kan. Ya, karena butuh area yang luas untuk Ya, bangun PLTA gitu ya. Lalu yang ketiga tadi energi nuklir kan ya. Kelebihannya mungkin dari segi bahan bakunya dari uranium itu mungkin akan jauh lebih melimpah gitu energi yang dihasilkan dibandingkan batu bara. Namun juga ada beberapa keterbatasan dari teknologi, sumber daya manusianya juga. Betul. Lalu jika dibandingkan antara ketiga pembangkit ini, kalau menurut saya pribadi mungkin yang akan jauh lebih efisien, lebih ramah lingkungan mungkin dari energi air ya. Dari PLTA ya, dari pembangkit PLTA. listrik tenaga air gitu. Oke, itu dari Mas Yuda. Nah, kalau Mas Ardi gimana nih? Oke, tadi kalau di lampu kita satu suara nih untuk Oke. kita kombinasikan. Tapi kalau di pembangkit listrik, aku ngerasa nuklir sebenarnya bisa yang paling atas dibandingin air atau uap. Oke. Kalau kita ngomonginnya jangka panjang gitu, tadi ngomonginnya sustainable, reusable energy, yang harus dipikirkan adalah dampak lingkungan kan, karena dampak lingkungan nuklir kan tahu limbah nuklir itu kayak gimana efeknya ke lingkungan sekitar emang. Ya, jadi kalau tidak banget. bisa menangani dengan baik ya bisa jadi petaka juga gitu ya. Bisa jadi petaka. Kalau kita mau cari aman, mungkin PLTA paling atas gitu. Ya. Tapi yang namanya manusia kan terus eksplorasi, terus nyari nih gimana cara ngolahnya, gimana cara biar bisa dengan input kecil tapi outputnya bisa nggak banyak, efisiensinya nggak banyak yang Terbuang gitu, energinya tidak banyak yang terbuang jadi energi lain gitu. Iya, nah menurutku nuklir itu bisa jadi pilihan untuk jangka panjang. Oke. Jadi kalau Mas Yuda lebih memilih PLTA, sedangkan Mas Ardi lebih memilih PLTN, walaupun Indonesia pada saat ini belum punya. Pada saat video ini dibuat belum punya gitu ya. Jadi memang resikonya untuk membangun PLTA itu areanya memang membutuhkan area besar, dan jika tidak dibangun dengan tepat bisa merusak ekosistem air di sekitarnya. Tapi memang efisiensinya tinggi loh. Itu kalau dari data kita bisa dapat berapa? 85%. 80 sampai 90%. Iya, itu cukup tinggi. Yang artinya energi yang dimiliki oleh air, baik itu energi potensial dan kinetik atau kita sebutnya sebagai energi mekanik, itu hampir seluruhnya ya, 80% sampai 90% itu dikonversi menjadi energi listrik gitu. Sisanya ya bisa jadi energi suara, energi panas ya, atau energi lainnya. Jadi berbeda nih antara Mas Yuda dan Mas Ardi nih, beda. Kalau sebelumnya sama-sama milih LED, tapi sekarang punya jawaban berbeda. Nah, kira-kira teman-teman di rumah nih punya jawaban yang berbeda juga nggak nih? Nanti di bagian akhir teman-teman bisa jawab di bagian kesimpulan. Sangat terbuka untuk teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sekian dulu untuk video kali ini. Video ini merupakan video terakhir dari materi usaha energi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Stay curious. Bye-bye. Bye.